Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ikhwani fiddin, para jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan badal maghrib ini kita kembali mengikuti kajian dari kitab Riyadhus Shalihin. Kita akan melanjutkan bahasan-bahasan seputar masalah amalan. Kali ini kita melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin dari kitab Al-Azkar, melanjutkan bahasan zikir, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah melihat beberapa ayat yang membicarakan tentang fadlu zikri wal hasi alaihi, fadlu zikri wal hasu alaihi, yaitu membicarakan tentang keutamaan zikir dan motivasi-motivasi supaya kita banyak untuk berzikir. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala zikrullahi akbar, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang besar. Begitu juga Allah berfirman, waskuruni askurkum, dalam surat Al-Baqarah 152, ingatlah aku, berzikirlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Begitu pula dalam ayat ke-205 dari surat Al-A'raf, waskur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil qudui wal asal wa la takum minal ghafilin. Dan ingatlah Rabbmu fi nafsika, pada dirimu, tadarruan, dengan tunduk kepada Allah, wa khifatan, dan dalam rangka merendahkan diri tanpa perlu mengeraskan suara, minal qawli, dari suara tadi tidak perlu dikeraskan. Berzikirlah setiap pagi dan petang, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lalai. Maka ayat ini sebagaimana diterangkan kemarin di pertemuan sebelumnya, surat Al-A'raf 205 menunjukkan dorongan untuk berzikir pagi dan petang. Namun yang paling afdal untuk berzikirnya adalah dengan suara lirih, tidak dengan suara keras. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawanya juz ke-15, beliau memberikan alasan-alasan kenapa sampai zikir dengan suara pelan, dengan suara lirik itu lebih utama. Kemarin ada disebutkan 9 di sini, namun kalau lihat di Majmu' Fatawa langsung ada 10 sebenarnya. Namun di sini kami ambil dari kitab Bahjatun Nazirin, ada 9. Yang pertama, zikir dengan lirih itu menunjukkan iman yang besar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang hamba yang berzikir dengan lirih tahu Allah itu Maha mendengar, tahu Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui, sehingga menunjukkan keimanan yang besar pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan adab dan pengagungan pada Allah. Yang kedua menunjukkan adab dan pengagungan pada Allah. Sama seperti seorang kalau berbicara di hadapan raja atau presiden, tidak mungkin dengan suara keras, pasti dengan suara pelan, santun. Kemudian yang ketiga menunjukkan tadarru' wal khusyuk, menunjukkan seorang itu menundukkan diri pada Allah dan menunjukkan kekhusyuannya ketika dia berzikir dengan lirih tadi. Jadi menunjukkan menundukkan diri pada Allah dan khusyuk. Kemudian yang keempat, lebih menunjukkan keikhlasan.
Yang keempat, lebih menunjukkan keikhlasan. Kemudian yang kelima, lebih mudah untuk menyatukan hati. Hatinya lebih konsen, lebih menghayati ketika berzikir dengan suara lirih. Yang keenam, menunjukkan dekatnya hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia merasa bahwasanya dia lirih seperti ini, ya Allah pasti dengar, berarti Allah dekat dengannya. Kemudian yang ketujuh, menunjukkan seorang itu akan lebih mudah untuk terus-menerus berzikir. Karena lisannya tidak mudah capek. Beda kalau dengan suara lantang, beda dengan suara keras. Perlu energi yang besar, butuh effort yang begitu besar, sehingga lebih mudah capek, letih ketika itu. Namun kalau dengan suara lirih tidak. Kemudian yang kedelapan, seorang yang berzikir dengan suara lirih akan membuat amalannya terus-menerus ada. Tidak dia putus di tengah-tengah. Juga di sini dikatakan yang kedelapan ini sekaligus menghilangkan was-was. Kemudian yang kesembilan, untuk menghilangkan sifat hasad dari orang-orang yang hasad atau cemburu padanya. Karena kalau dia zikirnya itu lirih, pelan, hanya dia dengan Allah yang tahu, walaupun dia dengan menggerakkan lisannya, ketika itu tidak ada samping kanan kirinya nanti hasad padanya. Atau bicarakan dia sok alim, atau membicarakan dia sok beramal, ya, maka sifat hasad itu akan hilang. Dan ini 9 diantaranya yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya juz ke-15 tentang keutamaan orang yang berzikir dengan suara lirih. Kemudian firman Allah yang lainnya lagi yang merintahkan untuk berzikir, yaitu surat Jum'ah ayat 10. Allah berfirman, "Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Berzikirlah pada Allah dengan zikir yang banyak, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Maka ayat ini menunjukkan perintah untuk berzikir dengan zikir yang banyak. Dan diingatkan di sini Syekh Salim bin Id Al-Hilali mengingatkan yang dimaksud dengan zikir yang banyak termasuk ketika orang-orang di sekitarnya itu lalai untuk berzikir. Termasuk kita berzikir itu di saat orang-orang itu lalai untuk berzikir. Contoh, kata beliau, tempat yang lalai orang itu untuk berzikir yaitu ketika muamalah jual beli. Tempat yang lalai orang itu untuk berzikir itu adalah ketika melakukan jual beli. Karena ketika itu orang cuma sibuk, ya, tawarkan barang dagangannya, ambil uangnya. Tawarkan lagi, ambil uangnya. Tawarkan dengan suara keras, lupa untuk zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang itu berzikir di saat yang lainnya itu lalai untuk berzikir, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang besar. Dan Syekh Salim bin Al-Hilali ini diantara ulama yang meneliti hadis tentang doa masuk pasar, dan beliau menyatakan hadisnya itu sahih, walaupun sebagian ulama itu tidak menyetujui tentang pensahihan hadis ini. Namun yang jelas beliau bahkan punya kitab sendiri yang judulnya Al-Qaulul Mawthuq fi Tashih Hadis Suq, yaitu tentang pensahihan hadis yang membicarakan tentang doa masuk pasar. Itu sampai dibukukan cuma dalam satu buku, meneliti riwayat-riwayat yang ada sampai kesimpulannya hadisnya itu bisa diterima. Ini memang kebiasaan ulama hadis seperti itu. Kadang hadis-hadis yang kita anggap biasa namun mereka punya penelitian yang panjang sekali tentang hadis tadi.
karena butuh untuk menggabungkan riwayat-riwayat, meneliti perawi-perawi yang ada, sehingga pembahasannya panjang lebar. Nah, hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, hadisnya itu dikumpulkan dari berbagai macam jalan. Man dakhala suqan minal aswaq, siapa yang masuk di pasar di antara pasar-pasar yang ada. Faqal, lalu ketika dia masuk pasar dia mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau di sini bacaannya yang ditunjukkan oleh Syekh Salim bin Ali Lahli dalam Bahjatun Nazirin, beliau katakan bacaannya doa masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sudah seperti kita hafal. Maka keutamaannya, kataballahu lahu alfa hasanatin wa maha anhu alfa sayyiatin. Kata Nabi SAW, Allah akan catat untuknya mendapatkan 1000 kebaikan. Istilah 1000 di sini maksudnya 1 juta. Kalau istilah sekarang ya orang-orang menyebut miliun. Namun kalau dulu belum ada angka seperti itu, dinar dirham belum ada sampai angka segitu, maka disebut kalau 1 juta 1000. Jadi alf hasanatin atau alf sayyiatin. Jadi 1000 artinya 1 juta. Jadi siapa yang baca tadi ketika masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka keutamaannya Allah akan mencatat untuknya 1 juta kebaikan dan menghapuskan baginya 1 juta kejelekan. Mencatat baginya 1 juta kebaikan dan menghapus baginya 1 juta kejelekan. Ini kalau kita lihat suq, yang dimaksud dengan suq di sini pasar. Pasar di sini bisa jadi swalayan. Sama karena aktivitasnya sama. Ada transaksi jual beli. Ya, ada transaksi jual beli di situ. Masuk ke supermarket, ya, masuk ke market-market yang ada. Nah, masuk di situ kemudian mengucapkan bacaan tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka keutamaannya dicatat 1 juta kebaikan, dihapus 1 juta kesalahan. Dan hadis ini mengajarkan pada kita, sebagaimana juga dinukilkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau katakan ini jadi dalil keutamaan berzikir di saat manusia itu lalai untuk berzikir. Keutamaan berzikir di saat manusia itu lalai untuk berzikir. Contoh lalai untuk berzikir tadi ketika masuk pasar. Kadang juga untuk aktivitas-aktivitas dunia yang lainnya. Ya. Mungkin yang lainnya sibuk ketika ngantri panjang di loket misalnya, nunggu sampai dapat giliran. Semuanya mau maju untuk ke depan untuk dapat giliran. Kemudian kita sambil ngantri, kemudian sambil berzikir. Orang-orang lalai ketika itu untuk berzikir, karena cuma ingin mendapatkan nomor urut paling depan. Kemudian kita berzikir seperti ini, ya, atau membaca zikir yang lainnya, secara umum yang lainnya, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka dapat keutamaan semacam itu. Kemudian di dalam surat yang lainnya lagi, surat Al-Ahzab ayat 35, Allah berfirman juga tentang perintah untuk berzikir, innal muslimina wal muslimati, sampai pada ayat wadzakirinallaha katsira wadzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, menunjukkan keutamaan zikir yang banyak, yaitu bagi orang-orang muslim dan muslimat, di mana mereka berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak.
maka Allah menjanjikan baginya ampunan dan menjanjikan bagi mereka ajran azima, pahala yang besar. Jadi diperintahkan laki-laki dan perempuan untuk berzikir, diperintahkan berzikir yang banyak, termasuk ketika orang-orang itu lalai. Kemudian dalil yang lainnya lagi dari ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi, yaitu surat Al-Ahzab 41 sampai 42. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah bukrah pada pagi hari, wa asila pada petang hari. Maka ini adalah perintah untuk berzikir di pagi dan petang. Dan ayat ini maksudnya umum, bukannya dengan bacaan tasbih, namun dengan bacaan zikir-zikir yang lainnya. Namun tentang masalah pengertian zikir pagi dan petang, seperti dalam bacaan-bacaan yang ada pada doa-doa zikir pagi dan petang. Kalau bacaan zikir pagi itu dimulai ketika waktu subuh itu masuk. Sebagian ulama itu katakan sampai matahari itu terbit. Namun pendapat yang lebih tepat sampai sebelum waktu zuhur. Kemudian zikir petang, ada persisian pendapat juga waktu mulainya. Sebagian ulama katakan mulai dari waktu zuhur sampai matahari tenggelam. Sebagian lagi mengatakan mulai dari waktu asar, ba'dal asar, sampai matahari tenggelam. Namun pendapat yang paling kuat, karena mengingat kompromi dengan hadis-hadis yang begitu banyak, seperti pada hadis a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Di sini dibicarakan zikir tersebut dibaca di malam hari. Dan malam hari itu yang dimaksud, malam atau petang di sini yang dimaksud ba'da sholat maghrib sampai pertengahan malam, yaitu sampai sholat isya itu selesai. Sholat isya selesai itu nisful lail, pertengahan malam, kira-kira jam 11 malam. Maka pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, zikir petang itu mulai dari ba'da maghrib sampai pertengahan malam, atau sampai pertengahan malam, yaitu waktu isya itu berakhir. Nah, kemudian Imam Nawawi mengatakan wal ayatu fil babi katsiratun wa ma'lumatun. Ayat-ayat yang ada tentang masalah keutamaan zikir ini, ayat-ayatnya itu banyak sekali dan sudah diketahui. Jadi apa yang disebutkan tadi oleh Imam Nawawi ini cuma beberapa ayat saja yang ada dalam Al-Quran, namun banyak dalil sekali yang menunjukkan keutamaan zikir. Kalau mau tahu lebih jauh atau lebih lengkap keutamaan zikir itu dikaji oleh Imam Ibnul Qayyim ya, dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib. Dalam kitabnya Al-Wabilus Shayyib, di situ membahas sampai 50-an keutamaan zikir. Sampai 50-an keutamaan zikir. Di situ dibawakan ayat-ayat, dibawakan hadis-hadis yang menunjukkan ini loh keutamaan zikir yang sangat banyak. Nah, sekarang kita lihat hadis-hadis yang membicarakan tentang keutamaan zikir-zikir tertentu. Ada zikir-zikir yang ringan yang diajarkan oleh Nabi SAW namun punya keutamaan yang besar, yaitu hadis 1408 dari kitab Riyadhus Shalihin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, kalimatani khaifatani ala lisani sakilatani fil mizani habibatani ila rahman. Kalimatani khaifatani, saya bacakan kalimat lengkapnya dulu. Habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Yaitu Nabi SAW itu menyatakan kalimatani khaifatani, ada dua kalimat yang ringan ala lisan, ringan di ucapan. Ada dua kalimat yang ringan di ucapan. Sakilatani fil mizan, namun berat dalam timbangan. Jadi sifatnya itu ringan di lisan, jadi diucapkan itu mudah karena sederhana untuk diucapkan. Namun kalau ditimbang dalam mizan, timbang dalam timbangan nanti di akhirat, sangat-sangat berat. Sakilatani fil mizan, namun berat dalam timbangan. Habibatani ila rahman, kalimat ini
sangat dicintai oleh Ar-Rahman, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini sangat dicintai oleh Ar-Rahman, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kalimatnya apa? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Yaitu kalimat Maha Suci Allah, bihamdi, segala pujian untuknya. Subhanallahil azim, Maha Suci Allah, Maha Agung Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini kata Imam Nawawi muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kalau kita lihat dari sisi bahasa, kalimatani khaifatani ini adalah isim nakirah yang dia disifati berikutnya dengan isim nakirah juga. Kalimatani khaifatani. Isim nakirah di sini asalnya isim nakirah tidak pernah menjadi mubtada. Ya, asalnya isim nakirah tidak bisa menjadi mubtada. Maka ini adalah khobar yang muqaddam, khobar yang dikedepankan. Mubtadanya itu diakhirkan. Mubtadanya itu pada kalimat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi sebenarnya Nabi SAW ingin mengatakan, mendahului kalimat subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim itu adalah kalimat yang paling kalimat yang ringan, berat dalam timbangan, namun dicintai oleh Ar-Rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalimat zikirnya ingin diletakkan di depan. Namun kenapa diundur ke belakang? Diundur kok terakhir baru disebutkan. Dua kalimat tadi adalah subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Tujuannya untuk motivasi orang dulu. Karena kalau kita diberi embel-embel di awal dulu, dipromosikan sesuatu, belum disebutkan barangnya. Ya, dipromosikan sesuatu, oh ini barang murah, ini harganya cuma sekian. Barang apa itu? Disebutkan terakhir. Nah, akhirnya terdorong untuk datang ke toko tersebut. Maka Nabi SAW beri motivasi dulu. Ini loh dua kalimat, ringan di lisan, berat dalam timbangan, namun dicintai oleh Ar-Rahman, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang terdorong dulu, wah dua kalimat itu apa? Dua kalimat itu apa? Nah, baru ketika itu disebutkan kalimatnya subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi tujuannya kalimat ini dibelakangkan, harusnya di depan sebenarnya. Tujuannya untuk motivasi. Karena orang tergiur dengan promo-promo seperti ini dulu. Oh, seperti ini balasannya. Jadi kalimat-kalimat tadi itu khobar muqaddam namanya, khobar yang dikedepankan. Kemudian yang subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim itu namanya mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan, yang dibelakangkan. Faedah dari hadis ini yang pertama, kita lihat kalimatnya bersajak. Diakhiri dengan nun semuanya. Kalimatani khaifatani ala lisani sakilatani fil mizani habibatani ila rahmani. Nun semuanya kan, dan nunnya itu ni semuanya. Maka menurut para ulama boleh membuat kalimat untuk zikir, untuk doa, kalimatnya itu bersajak. Bersajak boleh. Kalau Indonesia kan punya kebiasaan ada puisi yang bersajak, ada pantun yang bersajak. Boleh buat kalimat bersajak seperti itu, namun dengan catatan selama tidak menyulitkan. Selama tidak menyulitkan. Karena ada yang buat maksa-maksakan diri. Pokoknya terakhir itu ni. Padahal nanti nggak pas. Namun asalnya masih boleh membuat kalimat doa itu dalam bentuk bersajak seperti itu. Seperti Nabi SAW buat seperti ini. Kalau ingin tahu kalimat-kalimat yang bersajak, baik dalam khutbah ataupun dalam doa, itu biasanya disampaikan oleh Syekh As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Itu kalau dalam khutbah Jumatnya ataupun dalam doa-doanya, itu biasanya dengan doa-doa yang bersajak. Kemudian di sini juga menunjukkan sifat Allah mahabbah. Allah memiliki sifat mahabbah, yaitu cinta. Allah memiliki sifat mahabbah, yaitu cinta. Karena di sini disebutkan habibatani ila rahman, zikir ini dicintai oleh Ar-Rahman.
Kemudian faedah yang ketiga, amalan pada hari kiamat itu memiliki jism. Jism ini adalah bentuk sehingga bisa ditimbang dalam timbangan. Maka dikatakan di sini timbangannya itu sakilah, timbangannya itu berat. Berarti amal zikir itu dibentuk dulu punya jism, baru masukkan dalam timbangan, akhirnya kita dapat katakan berat. Namun kalau kita lihat dalam konteks hadis, beberapa hadis, intinya yang ditimbang dalam timbangan pada hari kiamat itu ada 3 macam. Ini disebutkan oleh Al-Hafiz Al-Hakami dalam kitabnya Ma'arijul Qabul. Beliau katakan timbangan pada hari kiamat itu nanti akan menimbang 3 hal. Yang pertama, amalannya yang ditimbang, seperti dalam hadis ini. Jadi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim itu ditimbang, punya berat. Yang kedua yang ditimbang catatan amalan, seperti yang disebutkan dalam hadis bitaqah. Ya, seperti disebutkan dalam hadis bitaqah, yaitu ketika seorang hamba itu punya dosa yang banyak sejauh mata memandang, namun dia punya satu kartu kunci, yaitu kartu la ilaha illallah. Ketika kartu yang lainnya itu yang penuh maksiat berada dalam daun timbangan yang satu, kemudian kartu la ilaha illallah itu berada dalam timbangan yang lainnya lagi, daun timbangan yang lainnya, ditimbang ketika itu, ternyata la ilaha illallah itu mengalahkan dosa-dosa yang ada. Maka yang ditimbang di sini adalah catatan amalannya. Kemudian yang ketiga yang ditimbang itu adalah badannya. Seperti yang Nabi SAW katakan pada seorang sahabat, ketika sahabat ini dicela oleh atau diejek oleh sahabat yang lainnya, Nabi SAW katakan, kamu kalau ejek kakinya seperti itu kecil, perlu diketahui bahwasanya ya betisnya ini kalau ditimbang pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Betis ini kalau ditimbang pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Padahal gunung Uhud itu panjangnya 8 kilo. Gunung Uhud itu panjangnya 8 km. Namun sahabat ini punya keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, betis ini andai ditimbang di dalam daun timbangan, itu bisa mengalahkan gunung Uhud yang begitu panjang. Maka 3 hal tadi yang kita lihat dari riwayat-riwayat yang ada, yang mungkin ditimbang pada hari kiamat, bisa jadi amalannya, bisa jadi catatan amalannya, bisa jadi badannya itu sendiri atau anggota tubuhnya itu sendiri. Kemudian di sini juga menunjukkan di hari kiamat itu ada mizan, ada timbangan. Kalau di sini dikatakan punya 2 daun. Kemudian hadis ini juga menunjukkan ada amalan-amalan yang ringan, namun pula punya pahala yang besar. Ada amalan-amalan yang ringan, namun punya pahala yang besar. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kita dimotivasi untuk merutinkan zikir ini karena mudah diucap namun berat dalam timbangan. Dan hadis ini diletakkan, faedah yang terakhir, hadis ini diletakkan oleh Imam Bukhari sebagai penutup dari kitab sahihnya, sebagai penutup dari kitab sahihnya. Dan hadis ini membicarakan tentang masalah tauhid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Bukhari mengajarkan kepada kita bahwasanya inti tauhid yaitu mengagungkan
dan menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang tercela. Mengagungkan dan menjauhkan Allah dari sifat-sifat yang tercela. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang kita kaji untuk pembahasan hadis tadi tentang kalimatani khaifatani ala lisani sakilatani fil mizani habibatani ila rahman. Ada yang ingin ditanyakan, monggo. Apakah sama berat syahadat antara satu muslim dengan muslim yang lain? Apakah berat syahadat satu muslim dan muslim yang lainnya itu sama? Dikatakan oleh penulis Taisirul Azizil Hamid, salah satu syarah dari kitab Tauhid tentang hadis bitokoh tadi, beliau katakan bahwasanya setiap orang itu punya kartu ini, yaitu kartu la ilaha illallah. Namun hadis bitokoh tadi sudah menunjukkan kartu la ilaha illallah setiap orang itu nanti akan berbeda beratnya masing-masing. Ada yang beratnya itu sangat-sangat berat seperti dalam hadis bitokoh tadi bisa mengalahkan dosa-dosanya. Ada yang kartu la ilaha illallah tidak seberat itu. Ya, ada kartu la ilaha illallahnya tidak seberat itu. Namun setiap orang punya kartu bitokoh la ilaha illallah. Namun kualitasnya beda-beda. Ya, namun kualitasnya beda-beda. Ada yang bisa mengalahkan dosa-dosanya tadi sehingga dia itu selamat di akhirat. Ada yang punya kartu la ilaha illallah bitokoh tadi, namun tidak bisa menyelamatkan dia dari siksa. Butuh disiksa dulu, baru nanti setelah disiksa dia akan keluar dari neraka dan akan masuk surga. Ada lagi? Majelis zikir yang dimaksud itu menurut Islam itu seperti apa? Apakah dengan berkumpul-kumpul berzikir ataukah bagaimana? Kalau yang dimaksud dengan Imam Nawawi nanti silakan dilihat di penjelasan kitab Fadhailul A'mal. Yang dimaksudkan majelis zikir itu adalah majelis Al-Quran. Bisa jadi saling mempelajari Al-Quran ketika itu, bisa jadi saling memahamkan Al-Quran, saling mengkaji Al-Quran. Nah, ini nanti dilihat urutan pembahasannya. Beliau sebelumnya itu membahas tentang keutamaan surat dan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Baru setelah itu beliau membawakan bab keutamaan majelis zikir. Ya, keutamaan majelis zikir. Nanti beliau membawakan hadis dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaika wa zakarahumullah fi man indah. Nanti yang membawakan hadis ini intinya menjelaskan tentang keutamaan majelis zikir. Malaikat akan bersamanya, akan membawa berkah, ya, rahmat itu akan turun ketika itu, dan kebaikan yang banyak ada dalam majelis tadi. Namun kalau lihat dari ceritanya, beliau ingin menjelaskan tentang keutamaan majelis Al-Quran. Ada lagi? Tentang hadis yang kaki ditimbang lebih berat dari gunung tadi, itu karena amalan yang dilakukan kakinya atau memang nilai kakinya? Boleh jadi karena orang ini punya keutamaan namun dihina oleh orang lain. Cuma gara-gara lihat bentuk fisik, kakinya itu kurus. Terus sahabat-sahabat ngejek sahabat ini. Kalau nggak salah Ibnu Mas'ud, kalau nggak Ibnu Mas'ud, kalau nggak Muaz bin Jabal. Seingat saya itu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu kakinya itu kurus, diejek oleh sahabat yang lainnya. Kemudian dibalas ketika itu oleh Nabi SAW. Betisnya ini kalau ditimbang pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kami cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita digolongkan sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mau berzikir pada Allah dan senantiasa istiqomah dengan banyaknya zikir tadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.